Baru-baru ini ada kabar yang mengatakan bahwa film Spider-Man Homecoming yang keempat atau lanjutan dari Spider-Man No Way Home kemungkinan besar akan kembali bercerita seputar multiverse yang tentu saja menimbulkan beragam reaksi. Banyak yang khawatir terhadap proyek yang satu ini, banyak juga yang merasa sudah bosan dengan cerita multiverse yang kembali akan diceritakan di film keempat Spider-Man Tom Holland nanti, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang makin penasaran dengan seperti apa multiverse yang akan disajikan dalam film Spider-Man keempat. Seperti yang kita ketahui, dalam film Spider-Man No Way Home berpusat kepada cerita seputar kacaunya multiverse yang menyebabkan sejumlah karakter dari universe yang lain akhirnya masuk ke universe utama MCU, seperti kemunculan Green Goblin, Dr. Octopus, The Lizard, Sandman, Electro, dan varian Spider-Man yang lainnya, yaitu Spider-Man Tobey Maguire dan Spider-Man Andrew Garfield. Semua terjadi karena kekacauan multiverse yang disebabkan oleh mantra yang rusak dari Dr. Strange. Nah, sekarang kita bakal mencoba untuk membahas potensi cerita dan villain yang akan dihadapi oleh Spider-Man dalam film keempatnya nanti. Universe, let's talk about it. Memang sampai sekarang ini masih belum ada bocoran yang mengatakan siapa yang akan dihadapi oleh Spider-Man di film keempatnya nanti. Namun, petunjuk awal datang dari Daniel RPK yang mendapatkan informasi bahwa film Spider-Man Homecoming yang keempat nanti akan bercerita seputar multiverse lagi. Tentu saja ini akan mengarahkan kita kepada obrolan siapa yang akan dihadapi oleh Spider-Man Tom Holland nanti. Seperti yang kita ketahui, Sony Pictures memiliki hak eksklusif atas banyak karakter dalam universe Spider-Man, termasuk sejumlah villain seperti Venom, Kraven the Hunter, Morbius, dan masih banyak lagi. Melalui kesepakatan dengan Marvel Studios, tentu saja beberapa karakter Spider-Man sebenarnya sudah bisa digunakan di MCU, seperti yang sudah dilakukan dalam trilogi Spider-Man sebelumnya yang melibatkan Tom Holland. Implikasinya, karakter-karakter seperti Venom, Kraven the Hunter, dan Morbius bisa saja muncul, tergantung pada kesepakatan antara Sony dan Marvel. Karakter-karakter ini mungkin akan lebih terlibat dengan cerita yang berfokus kepada Spider-Verse yang telah dieksplorasi melalui animasi Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Spider-Man Across the Spider-Verse serta Spider-Man No Way Home. Tentu saja untuk mengimbangi kesuksesan dari Spider-Man No Way Home, film keempatnya nanti harus memiliki daya tarik lintas universe yang akan dimanfaatkan dalam cerita yang jauh lebih luas, mengingat mereka berperan penting dalam event-event besar dalam komik Marvel dan potensi cerita berikutnya dalam multiverse saga di fase ke-6 nanti. Seperti yang kita ketahui, Spider-Man No Way Home memperkenalkan multiverse secara langsung ke dalam cerita Spider-Man dengan menghadirkan varian-varian Spider-Man dan villain dari berbagai realitas. Di ujung cerita, Spider-Man akhirnya memilih untuk menjalani hidupnya yang jauh lebih mandiri tanpa bantuan dari teman-teman yang lainnya. Implikasinya untuk film yang berikutnya, mengingat Spider-Man No Way Home sudah membuka pintu multiverse, ada kemungkinan besar bahwa Spider-Man Tom Holland akan terus berurusan dengan konsekuensi dari multiverse yang dapat mengarahkan ke ancaman yang lebih besar di luar bumi. Maka kita harus menghubungkannya dengan event besar di MCU di fase ke-6 nanti, yaitu Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, di mana Spider-Man 4 bisa saja memainkan peran penting dalam mengatur panggung bagi kedua film tersebut dengan memperkenalkan ancaman yang lebih besar dan jauh lebih kompleks. Sekali lagi, analisa dan asumsi ini harus mempertimbangkan kapan Spider-Man keempat ini akan ditayangkan, dan belum ada slot resmi untuk penayangan film Spider-Man keempat ini. Lagi pula, hak untuk mengumumkan jadwal tayangnya bukan berada di Marvel Studios, melainkan berada di pihak Sony Pictures. Proses syuting dari Spider-Man keempat nanti sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Kevin Feige, kemungkinan besar akan dimulai pada tahun 2025. Dan film ini sangat berpotensi untuk dirilis dan ditayangkan ke publik pada tahun 2026. Nah, itu berarti ada slot yang akan dimiliki oleh Spider-Man di antara film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Dan itulah yang menyebabkan film Spider-Man keempat nanti kemungkinan besar akan menjadi prelude to Avengers Secret Wars. Seperti yang kita tahu, Mulyono Parker sekarang hidup mandiri. Dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang mulai mengancam kekuasaannya, sehingga menyebabkan dia mencoba mengatur strategi. Sepertinya saya salah skrip.
Seperti yang kita tahu, Peter Parker sekarang hidup sendiri, menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang mulai mengancam New York dan juga bumi. Dalam investigasinya, dia mungkin saja menemukan jejak dari Dr. Doom yang mencoba untuk menyusup atau memanipulasi kekuatan lokal untuk agendanya sendiri. Nah, Peter di sini harus menghentikan ancaman ini sebelum meluas ke sesuatu yang jauh lebih besar. Namun film ini tidak harus memunculkan karakter Dr. Doom sebagai villainnya, karena memang sudah diatur untuk memiliki panggungnya sendiri dalam film Avengers Doomsday. Jadi ada kemungkinan karakter yang akan dihadapi oleh Spider-Man dalam film keempatnya nanti adalah karakter yang akan berkaitan dengan Dr. Doom atau bagian dari rencana dari Dr. Doom, atau bisa jadi juga merupakan efek dari apa yang telah dilakukan oleh Dr. Doom yang mengacaukan stabilitas multiverse. Dan sekarang kita langsung saja untuk membahas dan menerka-nerka kira-kira siapa villain yang akan dihadapi oleh Spider-Man dalam film keempatnya nanti. Saya memiliki beberapa kandidat yang mungkin cocok sebagai villain besar yang akan dihadapi oleh Spider-Man. We are Venom. Yang pertama adalah Venom. Nah, kemunculan Venom untuk film keempatnya nanti memang sangat menarik ya. Mengingat bagaimana peran multiverse sudah berkembang sejauh ini dalam beberapa film MCU dan potensi crossover dengan karakter-karakter yang lisensinya dimiliki oleh Sony. Tom Hardy yang memerankan karakter Eddie Brock alias Venom di film-film Sony juga sudah memberikan petunjuk bahwa kemungkinan akan ada pertemuan dengan Spider-Man Tom Holland di masa depan. Spider-Man No Way Home sudah membuka pintu ke multiverse, memungkinkan karakter-karakter dari berbagai universe untuk saling bertemu satu sama lain. Dalam adegan post-credit, Eddie Brock terlihat di MCU sebelum dia akhirnya kembali ke universe-nya sendiri dan meninggalkan sedikit simbiot Venom di bar. Ini jelas menunjukkan bahwa simbiot sekarang ada di MCU dan mungkin sedang mencari inang baru. Dengan adanya setup ini, maka film keempat Spider-Man bisa dengan mudah menampilkan Peter Parker yang akan berinteraksi dengan simbiot. Simbiot ini mungkin akan mencari Peter Parker setelah merasakan kekuatannya atau terlibat dalam sebuah insiden yang menghubungkannya dengan Peter Parker. Ditambah lagi dalam adegan post-credit film Venom Let There Be Carnage, Venom secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya terhadap Peter Parker meskipun melalui tayangan TV. Ini tentu saja bisa membuka jalan bagi potensi cerita tentang Black Suit Spider-Man yang memang sangat lekat dengan cerita Secret Wars dalam komik. Dengan Peter Parker yang kini sudah lebih mandiri setelah peristiwa di No Way Home, dia bisa saja terlibat dalam konflik internal dalam dirinya ketika simbiot akhirnya mulai mempengaruhinya, memberikan kekuatan tambahan tapi juga meningkatkan sisi gelapnya. Konflik ini akan memuncak ketika Spider-Man melawan Venom sebagai entitas terpisah dan bahkan mungkin bertarung dengan varian Eddie Brock dari multiverse yang lain yang tiba untuk mencari simbiotnya yang hilang. Dan kalau film keempat Spider-Man nanti mengangkat lebih dari satu villain, simbiot Venom bisa bergabung dengan villain lain untuk menghadapi Spider-Man. Dan ini bisa mengarah kepada cerita yang jauh lebih kompleks di mana Spider-Man tidak hanya harus mengalahkan musuh eksternalnya saja tapi juga harus mengalahkan pengaruh dari simbiot yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, film ini bisa saja memperkenalkan karakter seperti Flash Thompson yang dalam komik memang pernah menjadi agen Venom. Cerita penting dari Spider-Man dan Venom dalam komik yang bisa dijadikan sebagai referensi adalah The Alien Costume Saga yang diceritakan dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 252 sampai isu nomor 263 yang dirilis di antara tahun 1984 sampai 85. Premisnya menceritakan Spider-Man mendapatkan kostum hitam baru yang ternyata adalah simbiot alien. Awalnya kostum ini memperkuat Spider-Man, tapi lambat laun mulai mengambil kendali atas dirinya dan Peter Parker akhirnya berhasil memisahkan diri dari simbiot tersebut yang kemudian menemukan host baru dalam diri Eddie Brock yang kemudian menciptakan Venom. Maka film keempat dari Spider-Man nanti bisa mengadaptasi cerita ini dengan latar multiverse di mana Peter Parker mendapatkan simbiot sebagai hasil dari kekacauan multiverse yang melibatkan Venom versi Tom Hardy. Lalu juga ada Venom Saga yang diceritakan dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 300 yang dirilis pada tahun 1988. Premisnya menceritakan ketika simbiot sudah terikat dengan Eddie Brock, menjadikan Venom menargetkan Spider-Man sebagai musuh utamanya. Venom kemudian memiliki semua kemampuan Spider-Man tapi juga kebencian terhadap dirinya yang mendalam. Pertarungan antara Spider-Man dan Venom menjadi salah satu konflik yang paling ikonik dalam sejarah komik Marvel. Dan mungkin saja pertarungan klasik ini akan menjadi inti dari film keempat dan potensi cerita dari komik tersebut bisa saja digunakan sebagai referensi untuk film keempat nanti dengan latar multiverse. Apalagi sebelumnya ada kabar yang menyebutkan bahwa semua film-film MCU yang dirilis di antara film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars akan mengambil latar di Battle World. The umami of an otherwise flavorless existence.
Mephisto. Kandidat berikutnya adalah Mephisto. Di film keempat Spider-Man nanti ini menjadi salah satu topik yang akan sangat menarik karena spekulasi tentang kemunculannya sudah lama beredar di kalangan para fans dan bahkan sudah menjadi bulan-bulanan bagi para fans. Apapun yang terjadi di MCU semua gara-gara ulah Mephisto. Nah, Mephisto ini memang salah satu villain ikonik di komik Marvel karena seringkali terlibat dalam cerita-cerita supernatural dan manipulasi realitas. Dan ingat, sudah dikonfirmasi bahwa Mephisto akan muncul dalam serial Ironheart dan ada indikasi bahwa MCU sudah mulai membuka pintu untuk elemen supernatural dan entitas seperti Mephisto yang menjadi penghubung cerita ke film Spider-Man yang berikutnya. Kemunculan Mephisto di serial Ironheart ini bisa menjadi pengantar bagi audiens MCU untuk memahami siapa sebenarnya Mephisto dan bagaimana dia beroperasi. Kalau dalam serial Ironheart nanti karakter ini berfungsi sebagai manipulator atau menawarkan kesepakatan kepada manusia, maka konsep ini bisa dieksplorasi lebih lanjut dalam film Spider-Man keempat. Mengingat kebiasaan MCU yang menyambungkan serial dengan filmnya. Spider-Man No Way Home sudah membuka konsep multiverse dan peran karakter seperti Doctor Strange menunjukkan bahwa ancaman supernatural dapat dengan mudah mempengaruhi dunia Spider-Man. Mephisto dengan kemampuan untuk memanipulasi realitas dan membuat kesepakatan dengan jiwa bisa menjadi faktor penting dalam kisah yang melibatkan konsekuensi dari Spider-Man No Way Home. Misalnya, Mephisto bisa saja memanipulasi ingatan atau realitas Peter Parker yang sekarang tidak dikenal oleh siapapun. Perlu diingat, dalam premis cerita komik One More Day pada tahun 2007, Peter Parker membuat kesepakatan dengan Mephisto untuk menyelamatkan nyawa Aunt May yang sekarat akibat terkena tembakan. Sebagai imbalannya, Mephisto menghapus pernikahan Peter Parker dan Mary Jane dari sejarah yang menyebabkan mereka tidak pernah menikah. Mephisto juga menghapus pengetahuan publik tentang identitas Spider-Man. Film keempat Spider-Man nanti bisa mengadaptasi elemen dari cerita ini. Dengan Peter Parker sekarang sudah sendirian, identitasnya tidak dikenal setelah No Way Home, dan dia mungkin tergoda untuk membuat kesepakatan dengan Mephisto untuk memulihkan beberapa hubungan yang hilang, seperti misalnya dengan MJ atau dengan Happy Hogan. Ini bisa menjadi jalan masuk bagi Mephisto untuk mengeksploitasi kelemahan emosional Peter dan menyebabkan konflik besar. Kehadiran Mephisto bisa membawa Spider-Man ke interaksi dengan karakter lain yang mungkin memiliki koneksi supernatural, seperti Doctor Strange yang memang juga sudah hadir di No Way Home, atau bahkan Scarlet Witch yang juga memiliki sejarah dengan Mephisto dalam komik. Dan ini bisa memperluas peran Spider-Man di MCU yang lebih luas dan menghubungkannya dengan cerita yang melibatkan kekuatan supernatural. Dan bahkan Mephisto juga erat kaitannya dengan Cynthia Von Doom yang merupakan ibunya Victor Von Doom yang akan menjadi tokoh sentral dalam film Avengers Doomsday. Mephisto bisa berfungsi sebagai dalang di balik layar yang memanipulasi villain lain untuk menghadapi Spider-Man. Dia mungkin bekerja dengan simbiot Venom yang tertinggal yang memberikan simbiot kemampuan besar atau memanipulasi keadaan untuk menciptakan lebih banyak kekacauan lagi. Ini bisa memperkenalkan konsep Devil's Due di mana Mephisto menuntut pembayaran atas kesepakatan yang dia buat, menciptakan dinamika yang unik dengan Peter Parker nantinya. Untuk referensi tentu saja adalah komik One More Day seperti yang kita sebutkan tadi, atau bisa saja mengambil referensi dari komik The Mephisto Waltz yang diceritakan dalam komik Peter Parker Spider-Man isu nomor 98 yang dirilis pada tahun 1998. Dalam ceritanya, Mephisto menculik nyawa seorang anak dan memaksa Spider-Man untuk menghadapinya dalam domainnya. Ini menunjukkan betapa kejam dan manipulatifnya Mephisto, serta bagaimana dia memang begitu suka memainkan mental para musuhnya. Jika Peter Parker membuat kesepakatan dengan Mephisto dalam film keempat nanti, maka cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk menggambarkan Mephisto sebagai ancaman yang bukan hanya fisik tapi juga psikologis. Nah, untuk hipotesa terakhir ini membawa kita ke kandidat favorit saya, tapi ini adalah versi saya ya, yaitu kemungkinan yang akan dihadapi oleh Spider-Man dalam film keempatnya nanti adalah The Sinister Six. The Sinister Six adalah kelompok villain ikonik dalam cerita Spider-Man yang terdiri dari beberapa musuh terberat Spider-Man yang bersatu untuk menghancurkannya. Potensi kemunculan The Sinister Six dalam film keempat MCU ini sebenarnya juga sangat menarik, apalagi berhubungan erat dengan konsep multiverse yang kemungkinan akan digunakan kembali dalam film keempatnya nanti. Ada satu adegan dalam film Spider-Man No Way Home ketika multiverse mulai retak yang menampilkan beberapa siluet yang bisa diidentifikasi sebagai musuh Spider-Man dalam komik, termasuk Kraven the Hunter, Rhino, dan juga kemungkinan ada Scorpion. Hal ini menunjukkan bahwa multiverse mengandung banyak varian villain yang bisa muncul kapan saja, dan film keempat bisa mengeksplorasi ide ini lebih lanjut lagi. Kalau multiverse masih tetap menjadi elemen sentralnya, maka penggabungan villain dari berbagai universe bisa mengarah kepada pembentukan The Sinister Six, baik dari karakter yang sudah diperkenalkan dalam MCU maupun dari universe-nya Sony Spider-Man. Di ending film No Way Home, Spider-Man Tom Holland sudah memiliki pengalaman melawan beberapa villain yang bisa menjadi anggota Sinister Six
Six. Penggabungan karakter dari Sony Spider-Man Universe seperti Venom, Morbius, atau Kraven yang sudah memiliki filmnya sendiri dan juga Rhino bisa memungkinkan pembentukan kelompok Sinister Six ini. Apalagi ini juga bisa menjadi obat bagi ending film Morbius ketika Vulture mendatangi Morbius untuk membentuk aliansi mereka untuk menghadapi musuhnya yang belum mereka ketahui. Team up, could do some good. Intriguing. Jadi ingat, Sony Spider-Man Universe sudah membangun beberapa karakter villain yang bisa menjadi bagian dari Sinister Six. Dan film keempat nanti bisa berfokus kepada Spider-Man yang berhadapan dengan ancaman multiverse baru yang dipimpin oleh Sinister Six ini. Ini bisa melibatkan upaya mereka untuk menggunakan teknologi multiverse untuk keuntungan mereka, memaksa Spider-Man untuk bekerja sama dengan karakter yang lain dari MCU dan bahkan mungkin dengan varian Spider-Man dari universe yang lain. Mungkin sebagai kejutan akan dimunculkan salah satu varian atau mungkin beberapa varian dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Apalagi sekarang kan eranya fanservice. Dan kalau dihubungkan dengan kemungkinan munculnya Mephisto, maka bisa saja dia akan berperan sebagai manipulator di balik layar, menggunakan Sinister Six sebagai pion dalam permainan besar yang melibatkan jiwa dan takdir dari Spider-Man. Referensi komik yang mungkin bisa kalian baca, siapa tahu ini beneran kejadian, adalah komik The Amazing Spider-Man Annual isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1964, yang merupakan penampilan perdana dari The Sinister Six yang terdiri dari Dr. Octopus, Vulture, Electro, Mysterio, Sandman, dan Kraven the Hunter. Mereka bersatu untuk mengalahkan Spider-Man dan masing-masing mencoba untuk mengalahkannya dengan cara mereka sendiri. Aspek menarik dari cerita ini adalah bagaimana setiap anggota mencoba untuk mengalahkan Spider-Man dengan cara mereka masing-masing, yang bisa diterjemahkan ke dalam film sebagai rangkaian pertarungan intens dan beragam antara Spider-Man dan masing-masing anggota Sinister Six. Atau kalian juga bisa membaca komik The Return of the Sinister Six yang diceritakan dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 334-339 yang dirilis pada tahun 1990. Premisnya menceritakan Dr. Octopus membentuk kembali Sinister Six dengan tujuan lebih ambisius yang melibatkan plot untuk meracuni dunia. Cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk narasi yang lebih global dan berisiko tinggi dengan Sinister Six yang menggunakan teknologi canggih dan sumber daya dari berbagai universe untuk mencapai tujuan mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kejutan-kejutan lain yang bisa saja dihadirkan melalui film keempat Spider-Man nanti. Dan sepertinya ini masih akan tetap menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh para fans meskipun kembali akan menggunakan konsep multiverse. Kita serahkan saja semuanya kepada Kevin Feige dan tim serta Sony Pictures untuk ide kreatifnya mau dibikin seperti apa. Yang jelas, pembahasan ini hanya untuk menambah referensi saja yang bisa kalian gunakan di obrolan tongkrongan kalian. Atau mungkin ada di antara kalian yang pengen menambahkan kira-kira potensi villain apa yang akan dihadapi oleh Spider-Man di film keempatnya nanti, dan kasih tahu juga alasannya kenapa kalian memikirkan hal tersebut. Silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawirianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.